Hai, Om Swastiastu, sahabat arkeolog muda. Kali ini sang arkeolog muda sedang ada di suatu situs yang sangat luar biasa. Situs ini merupakan situs yang sangat penting bagi peradaban kita di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, dan di sini saya dipandu dan dipimpin oleh senior saya yang sangat luar biasa. Namanya Mas Agus Widodo. Halo Mas Agus. Halo, Swastiastu. Swastiastu. Rahayu, Sampurasun. Rahayu. Dan juga ada Jero Mangku. Swastiastu Jero Mangku. Swastiastu, Sampurasun. Rampes. Mas Agus, boleh nggak diceritakan sedikit tentang mata air ini? Ini mata air apa? Ini mata air ini kalau menurut penduduk sini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Kalau namanya bahkan penduduk sini pun tidak tahu namanya apa. Tetapi sejak pertama siapa yang bermukim di sini katanya sudah ada mata air ini. Mas Agus, mata air ini ada kaitannya dengan situs apa ya? Karena ini di sini ada situs Ciarutan ya, dan situs Ciarutan dia tempatnya ada di atas sana ya, yang aslinya ada dari bawah sana di tengah sungai. Tentu berkaitan dengan Tarumanagara. Tarumanagara. Kang Agus, orang Sunda? Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa yang sangat mencintai budaya Sunda. Lihat tuh dari ikat kepalanya. Khas Sunda ya, Kang ya? Ya, khas Sunda. Totopong. Totopong namanya. Dan di situs ini mohon maaf ya sedikit kurang terawat, tetapi tidak jadi masalah untuk kita. Mutiara di tempat yang kotor akan tetap mutiara. Berlian di tempat yang kotor juga akan tetap menjadi berlian. Jadi teman-teman, kalau nanti berkunjung ke Bogor, jangan lupakan sejarah kita. Saya mau melukat dulu ya. Ini ditemanin oleh Mas Agus, juga Jero Mangku. Itu di sana ada Mas Kopiwi. Nanti aku kenalkan dia siapa. Nih beliau lagi masih seperti sembahyang gitu. Ini di bawah pohon bambunya. Nah teman-teman sahabat arkeolog muda dimanapun berada, kalau mau mempunyai untuk memperbaiki tempat ini boleh banget. Jadi tempatnya tuh kayak gini tuh. Nih. Tuh. Kan sayang sekali ya, kasihan sekali gitu loh. Tetapi kalau ingin mempunyai itu bangunannya aja, jangan ngotak-atik mata airnya. Kayak gitu. Mas Sofi. Hai. Say hello dulu lah. Mau kemana? Oh ya udah. Okay. Baik, saya mau melukat dulu ya. See you. Nanti akan kita jelaskan tentang prasasti Ciarutan ya, Mas ya. Ya. Mas Agus yang menjelaskan. Aku melukat dulu. Dah. Hai sahabat arkeolog muda. Kali ini saya akan melukat dulu di mata air yang berhubungan dengan prasasti Ciarutan. Yuk ikut. Jadi jalanannya tuh dari batu. Karena hujan, jadi dia bisa licin. Terus nanti pasti ada yang bertanya, mau melukat tapi kenapa udah basah? Jadi tadi itu melukat suci. Ini yang kedua melukat untuk konten. Yuk kita pergi ke bawah. Makasih ya Mas Agus sudah bantu menggabung. Nah ini tempatnya kayak gini nih. Nggak terlalu di-set ya tempatnya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu Mas Dharma di bawah pohon bambu. Tempatnya juga mohon maaf ini ya kurang terawat, butuh uluran Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau mau mempunyai ke sini nanti bisa menghubungi Mas Agus. Nanti saya sertakan nomor WA-nya Mas Agus, boleh ya Mas ya? Boleh. Ya, nanti mempunyai langsung kepada yang bersangkutan. Jadi saya tidak akan menerima uang itu, nanti langsung diserahkan kepada umat yang menaungi di sini, dan yang menaungi di sini tentu saja Agus Widodo. Yuk kita masuk dulu. Ini biasanya dipakai untuk warga sini mandi sama
menuju ya Mas ya? Ya. Oke, kita masuk. Ini ada pintunya nih ya. Oh kan, ada pintunya. Dan temboknya juga udah kayak gini. Lihat sendiri keadaannya. Oke, kita akan buka satu. Nah, ini tadi kita udah ngaturan tanam. Nah, tambah gelap ya. Ini jarangnya. Jadi kalau saya melekat, itu harus nggak gini. Karena di sini ada wilayah Maharaja Purnawarman. Jadi kita minta izinnya ke Maharaja Purnawarman. Kalau saya melekat, pasti saya akan duduk dulu, simpuh, bagi ucapan kita simpuh itu kita kayak sujud gitu loh, kayak memohon izin kepada Maharaja untuk menggunakan air suci beliau. Mungkin dulu Raja Purnawarman juga bisa melihat di sini mungkin loh ya, tapi nah pancurannya itu terbuat dari bambu. Terus nanti kalau misalkan ada umat sedarman ya, atau teman-teman sobat arkeolog muda yang mau mumpuni ya, itu bentuknya harus disesuaikan dengan budaya lokal Jawa Barat. Jadi jangan bawa budaya pengaruh luar ke sini, tapi harus melihat Jawa Barat itu budaya lokal seperti apa. Terus seperti ini ya, saya biasanya langsung akan duduk bersila. Terus air biarkan dia ada di belakang kepala kita. Pertama basahi kepala kita dulu, kemudian ucapkan mantra. Ucapkan mantra, rasakan kesejukan air itu, rasakan segarnya air dari masa lampau yang sudah digunakan oleh sang raja. Saya tidak akan menyebutkan angka tahunnya karena kita tidak disebutkan angka tahunnya. Tapi kita tahu bahwa air ini kaitan erat dengan proses jarutan. Sudah itu doa dan serahkan diri kalian kepada sang penguasa. Kemudian ucapkan terima kasih kepada leluhur karena kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup di sini. Lalu nanti dan kayak gitu teman-teman. Makasih ya. Itu uluran Mas Dharma Brother ya. Jadi ini dari bambu. Tuh, itu bambu. Itu juga banyak sampah-sampah. Tuh, lihat. Banyak sampah. Padahal ini situs suci loh ya, Mas Agus ya. Ya. Situs suci yang situs bersejarah banget. Oke, keluar. Selamat berkunjung ke Ciarutan. Seger sekali. Tadi sudah melukat. Sekarang sebentar saya atur nafas dulu ya. Lama nggak berolahraga. Ngos-ngosan. Oke, saya sekarang sedang ada di pintu gerbang Prasasti Ciarutan. Jangan-jangan memorinya habis nggak? Nah, ini jalan menuju Prasasti Ciarutan. Di sini ada pohon langka, namanya tumbuhan nyamplung. Kalau dulu masa kecil, nyamplung ini dibuat naik run. Tapi di tempat saya udah nggak ada. Baik, di sini ada Mang Gandhi, Sampurasun, Mang Gandhi. Rampes. Ada Mas Agus, halo. Halo. Mas Agus ini menunjukkan jalan menuju Prasasti. Dan ada satu orang lagi yang kabur. Mas, tunggu dulu. Tunggu. Gini sini di depan sini dong. Nah, ini ada Mas Sofiwi. Mas, menurutmu Prasasti Ciarutan ini seperti apa? Prasasti Ciarutan Ya. memang rada susah karena pelafalannya bahasa Sunda. Ini sesungguhnya adalah prasasti agung peninggalan dari Sang Maharaja Resi Purnawarman. Nah, Sang Maharaja Resi ini sesungguhnya adalah nenek moyang kita semua. Beliau bukan hanya sekedar seorang raja, tapi juga seorang kesatria dan resi yang mampu untuk bisa
menjadi penopang dari sebuah bangsa, dan masyarakat Indonesia harus bangga dan harus wajib melestarikan dari situs Caruten ini. Terima kasih. Kasih Mas Hovivi, beliau staf khusus Menteri Agama. Baik, nah ini kita mau masuk ya. Kalau mau masuk itu ada etikanya. Jadi alas kaki harus dilepas. Nah, nanti saya akan konten lagi, tetapi ini saya mau serius dulu, mau sembahyang dulu. Jadi nanti dulu ya kontennya ya. Oke, terus ikutin di Sang Arkeolog Muda. Hai sahabat arkeolog muda, ini kita lagi ada di Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten merupakan salah satu prasasti tinggalan dari Sang Maharaja Purnawarman. Nah, kita review dulu di sini. Tulisan ini tulisan yang paling jelas di prasasti tinggalannya Sang Raja. Jadi ini yang mulai dari sini. Ini bacanya adalah apa coba? Ini namanya Sri Purnawarman. Jadi ini menjelaskan tentang nama beliau. Terus satu lagi, kalau mengunjungi prasasti, tangan kita ini jangan menyentuh si tulisannya ini, karena tangan kita mengandung garam. Kalau kita terus menyentuh, nanti batunya aus dan tulisannya itu bisa hilang. Keistimewaan lagi dari prasasti Ciaruten ini, ada 2 tapak kaki. Ini adalah tapak kaki Sang Raja Purnawarman. Di sini juga ada 2 simbol ini. Di buku sejarah SNI simbolnya ini diartikan sebagai laba-laba, tetapi kok asumsi saya itu adalah matahari surya, karena Sri Purnawarman itu di salah satu prasastinya juga disebutkan dia memiliki baju perang seperti miliknya Dewa Surya, kayak gitu. Tulisan ini tulisan hurufnya huruf apa ini? Coba tebak. Ini hurufnya tuh Palawa. Bahasanya ini bahasa Sansekerta. Yang baris pertama bacanya apa Mbak Ayu? Wikranta Syavani Pateh. Wikranta Syavani Pateh. Taunya Pateh dari mana? Karena ini ada titik 2. Titik 2 ini adalah untuk mateni ho. Jadi ini tuh H. Jadi kalau ada kayak gini itu jadinya A-nya hilang. Jadi hanya tinggal H. Terus yang kedua adalah Sri Matah Purnawarmana. Sri Matah Purnawarmana. Tahu kan Sri Matah itu apa? Sri Maharaja Purnawarman. Yang baris ketiga Tarumanagara Rendrasya. Tarumanegara Rendrasya, yang artinya adalah kerajaan Tarumanegara. Baris yang terakhir Wisnu Riva Pandadvaya. Wisnu Wiswa Padadwayam. Artinya apa Kak Ayu? Artinya ini bekas Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Nah, jadi isi dari prasasti ini menceritakan tentang kehebatan Sang Maharaja Purnawarman dengan menunjukkan kakinya. Terus pertanyaan lain adalah, kira-kira seperti apa bentuk atau wajah dari Sang Maharaja? Wajah dari Sang Maharaja itu seperti apa sih? Kalau mau tahu, kita akan berkunjung ke suatu tempat yang itu merupakan ada arca perwujudan yang kira-kira perwujudannya beliau. Di mana itu? Tunggu di episode berikutnya. Di sini ada Blikade. Hai Blikade. Hai. Nah, ini ada Dek Gita. Hai Dek Gita. Ada Mbak Ayu. Hai Mbak Ayu. Ada Dek Ayu juga. Terus manggilnya Ayu-Ayu. Terus tadi Mbak Ayu tuh lancar membacakan. Ini dari mana Mbak? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Gita dari mana Git?
Dari Bali, Tabanan. Black Adik dari mana? Dari Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Ada satu lagi. Jeng 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 jeng. Siapa ya ini ya? Saya dari Bumi Latah Ratusima, Candi Gedong Songo. Oh yes, Candi Gedong Songo di mana Mas? Di Bandungan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bolone Pak Ganjar. Ojo lali dolan ning Jawa Tengah, mampir ning Gedong Songo. Oke, siap. Tadi kita lancar membaca dan juga mengartikan itu, ya karena kehebatan mereka semua. Mbak-mbaknya aja bisa membaca dan mengartikan. Bagaimana kita sebagai seorang generasi muda, kita juga harus mempelajari aksara kuno dong, ya kan? Di sini di Prasasti Ciarutan ini ada yang spesial. Di sini ada Mang Gandhi, Sampurasun Mang Gandhi. Mang Gandhi, boleh nggak diceritakan kesan dan pesannya Mang Gandhi menjaga Prasasti Ciarutan? Nah, kesannya ya memang saya bahagia bisa menjelaskan kepada orang-orang mengenai tentang situs atau prasasti yang merupakan jejak leluhur kita yang harus kita jaga, kita rawat supaya generasi kedepannya tahu ya yang namanya sejarah, karena sejarah merupakan identitas bangsa kita di masa lalu, kebesaran bangsa kita. Pesannya kepada generasi muda ke depan ya kita harus ikut melestarikan mengenai tentang cagar budaya dimanapun ya tempat itu berada, kita harus memeliharanya supaya generasi ke depan tahu itu, karena memang jas merah itu kata-kata Bung Karno, jangan sesekali melupakan sejarah. Baik, makasih. Sama-sama. Mang Gandhi. Ya. Makasih bahasa Sundanya apa? Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun Mang Gandhi. Sami-sami. Hami. Baik, kita akan minta statement dari para generasi hebat kita ini. Statement dari yang paling junior. Kak, gimana pesan kesan mengunjungi Prasasti Ciarutan? Ya menarik ya. Jadi kenapa bisa menarik, karena dengan kita mempelajari masa lalu, kita bisa mengetahui masa depan, bahwa para leluhur kita itu sudah mempersiapkan sesuatu di masa depan. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengupas masa lalu. Oke? Kasih. Sekarang nih, dari yang katanya dari Bumi Ratusima, gimana pesan kesan mengunjungi Prasasti Ciarutan? Ini kunjungan Anda yang keberapa ke sini? Pertama kali, dan ini ke Bogor juga lagi pertama kali. Semoga besok bisa berkali-kali. Tentang cagar budaya atau sejarah itu sungguh luar biasa ya. Menyayangkan kalau kita generasi muda tidak mengetahui sama sekali. Makanya tetap kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya. Itu salam cagar budaya. Salam Oke. cagar budaya. Baik, sekarang kita ke siapa lagi ya? Ke Gita. Hai. Gimana kesan pesan mengunjungi Prasasti? Nama kamu kan Prasasti ya? Iya, aku lahir dari Prasasti, Mbak. Nama lengkapnya siapa? Emang kita Prasasti. Oke, bagaimana perasaan kamu mengunjungi Prasasti Ciarutan? Wah, seneng banget, Mbak, karena sama-sama Prasasti. Jadi saya kan pertama kali kesini nih. Jadi pas pertama kali kesini itu saya merasakan aura yang sangat berbeda. Terus saya juga seneng sih pertama kali melihat situs-situs lama, maksudnya peninggalan sejarah dari udah lama banget ya. Jadi menurut aku sih harus dilestarikan sekali, karena nanti kedepannya penting untuk generasi berikutnya. Kasih kita. Nih, sekarang selanjutnya nih ke Dek Ayu. Yo, ini yang paling kecil nih ya. Gimana pesan kesannya? Seneng banget sih, karena sebenarnya nggak kayak kan awalnya cuman kita lihat di buku aja ya, tapi lebih jelasnya bisa kesini gitu. Oke. Seneng banget sih. Kesannya apa? Itu kesannya tadi senang, terus pesannya buat yang lain ya, kalau untuk kayak gini bisa dipelihara lebih ya, jangan sampai ada coret-coretan yang melebihi dari aslinya gitu. Vandalisme. Oke. Terakhir nih, Mbak Ayu, gimana Mbak kesan pesannya? Ini kali pertamanya ya? Kali pertama diajak jalan-jalan sama Mbak Nur. Luar biasa.
senang ya, karena jujur kalau saya kebetulan pengajar, saya kebetulan guru, terlebih lagi guru agama Hindu. Jadi kalau lihat yang seperti ini punya bukti sejarahnya ada, jadi kita bicara ke murid itu nggak hanya ngelihat dari little buku aja, tapi kita punya bukti sejarahnya nih, kita punya ceritanya. Jadi kita ngajarin ke murid menanamkan nilai sejarahnya itu lebih dalam lagi, artinya bukan melihat dari bukunya ada, ini loh ada di buku, tapi ini loh bukti saya pernah kesini gitu. Jadi nggak hanya bicara tapi ada buktinya. Baik, makasih Mbak Ayu. Tadi yang dimaksud sama Dek Ayu vandalisme itu contohnya ini. Nih ya. Jadi teman-teman, adik-adik, kalau mengunjungi ke suatu situs, saya tahu adik-adik itu sangat mencintai situs ini, tapi tolong jangan tinggalkan jejak seperti ini ya. Kan bisa merusak nih. Tulisannya bagus-bagus, tulisan teman-teman tuh bagus sebenarnya, tapi alangkah bagusnya kalau nulisnya tidak di sini gitu ya. Baik, terima kasih. See you, salam sahabat arkeolog muda.